Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Almahyudullah, I041957. Di sini saya akan menjelaskan terkait Simulink dari motor DC, simulasi Simulink. Langsung saja kita masuk ke Simulink-nya. Nah, berikutnya Simulink-nya. Jadi sistem yang akan dimodelkan adalah dengan menjumlahkan torsi yang bekerja pada inersia rotor dan mengintegrasikan percepatan sudut rotor untuk menghasilkan kecepatan dan mengintegrasikan kecepatan untuk mendapatkan posisi. Ini berdasarkan pada integrasi. Nah, langsung saja kita masuk ke library. Pertama-tama kita ambil dulu blok integrator. Dan di sini butuh 3 blok integrator. Nah, penyusunannya kan saya bikin seperti ini. Nah, integrator yang ini kita sambungkan ke integrator yang ini. Ini kita tarik garis keluar. Yang ini tarik garis ke belakang, yang atas juga sama. Yang ini juga sama. Oke, seperti ini. Lalu pada input integrator atas kita ubah, kita bikin labelnya yaitu D per DTI. Untuk outputnya kita masukkan I. Lalu di sini kita bikin label D kuadrat per DT kuadrat. Sini kita bikin D per DT theta. Dan outputnya plus theta. Oke, sudah selesai. Lalu dengan menerapkan hukum Newton dan hukum Kirchhoff pada sistem untuk menghasilkan persamaan berikut. Yang pertama itu I per J, KTI min B, deta per DT mewakili hukum Newton, dan I per L min dikali min RI plus T negatif KB deta d theta per DT mewakili hukum Kirchhoff. Nah, langsung saja kita masuk ke library lagi. Di sini kita akan masuk ke library math operation. Dan kita akan pilih block add. Kita di sini butuh 2 block add dan 2 block gain. Nah, penempatannya block gain akan ditaruh di seperti ini. Duanya kita simpan sejajar. Dan block add juga akan simpan seperti ini. Untuk gain yang atas, kita ubah nilainya menjadi 1 per L. Dengan nilai L-nya itu kita masukkan di sini dengan nilai L-nya itu sebesar 2,75 pangkat 6. Nah, di sini kita ubah menjadi induktansi. Dan yang bawah, gain yang bawah kita ubah nilainya menjadi 1 per J. Dengan nilai J-nya adalah 3,2284. Oke, nah. Oke, setelah itu pada add yang atas, yang kita ubah nilainya menjadi positif negatif. Dan ini mewakili persamaan hukum Newton sebelumnya. Dan yang bawah, karena mewakili hukum Kirchhoff, maka nilainya akan menjadi negatif, positif, dan negatif. Setelah itu, kita akan menambahkan torsi yang direpresentasikan dalam persamaan Newton. Nah, jadi kita dan selain itu juga kita akan mendapatkan torsi dari anchor. Jadi kita membutuhkan 2 gain lagi. Nah,
Dengan gain yang bawah itu mewakili redaman, dan yang atas ini ke anchor-nya. Nilai ini kita ubah menjadi B. Dengan nilai B-nya itu nilai B-nya adalah 3,5077E47. Kita ubah ininya menjadi damping, sorry. Lalu yang ini kita sambungkan ke sini terlebih dahulu dan ubah menjadi K. Dengan nilai K-nya adalah 0,0274. Nah, lalu ini kita hubungkan ke sini. Kita hubungkan ke dampet yang mewakili torsi dari anchor. Lalu dari input D per D theta ini garis, mohon maaf ini harusnya kita rotate dulu. Nah, seperti ini. Dari sini kita tarik garis ke sini. Nah, ini kita hubungkan ke sini seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan menambahkan suku tegangan yang direpresentasikan dalam persamaan Kirchhoff. Jadi kita akan menambahkan penurunan tegangan pada resistansi jangkar. Dan kita juga akan menambahkan GGL belakang dari motor. Jadi kita akan menambahkan lagi gain, satu lagi. Dan nah, kita butuhkan dua gain. Jadi pertama kita pindahkan ke bawah dulu supaya agak lebih lega. Seperti ini. Gain yang ini, ini harusnya kita ubah dulu. Nilainya menjadi KT. Nah, gain yang ini kita letakkan di sini. Dan gain yang ini kita letakkan sini dengan diputar juga seperti yang tadi. Nah, menjadi seperti ini. Yang atas ini mewakili kita ubah nilainya menjadi R, yaitu resistansi. Dengan nilai R-nya sebesar 4 ohm. Ubah namanya menjadi resisten. Yang ini kita ubah menjadi K. Tadi nilai dari K-nya itu sama seperti K yang ada KT. Tapi namanya kita ubah menjadi KE. Lalu kita hubungkan dari sini, kita turunkan ke bawah. Dari output I, kita hubungkan ke input R. Nah, lalu dari output R, kita hubungkan ke sini. Dari output K, kita hubungkan ke sini juga, ke N1. Dan dari input K, kita hubungkan ke sini. Kita tarik garis dari sini.
Nah, seperti ini. Nah, setelah jadi model ini, maaf, ini seharusnya ada yang sebelah atas ini adalah mewakili hukum Kirchhoff, yaitu negatif plus negatif, yang bawah baru mewakili hukum Newton. Positif, negatif. Yang ini kita hubungkan ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke library, kita ambil blok input dan blok output yang ada pada port dan subsystem. Yang pertama adalah blok input dan blok output. Untuk blok input kita simpan di sini. Tarik ke sini, dan blok output kita simpan di output data. Untuk namanya kita ubah ini menjadi voltase atau tegangan. Yang itu ubah di posisi. Oke. Nah, maka dengan ini sudah jadi model dari Weir Simulink untuk motor DC. Nah, setelah itu kita akan ubah bentuknya menjadi subsystem. Jadi kita blok semua, klik kanan dan kita bikin subsystemnya. Akan menjadi seperti ini. Besar. Nah, maka sudah jadi selesai dari model Simulink motor DC-nya. Ini adalah bentuk dari subsystemnya. Nah, karena dari build Simulink sudah selesai beres, sekarang kita bikin lagi dari build Simscape. Jadi sekarang kita masuk ke Simscape, kita akan bikin lagi new Simulink di sini. Sama seperti tadi, sekarang saya akan menambahkan beberapa blok yang dibutuhkan untuk Simscape ini pada Simscape, pada library Simscape. Yang pertama itu adalah blok motor DC. Kita membutuhkan blok motor DC yang ada pada elektronik sini. Kita butuhkan ini untuk di sini, kita simpan dulu di sini. Nah, setelah itu kita membutuhkan lagi, oh ya, untuk blok motor DC ini memodelkan karakteristik dan mekanika motor. Jadi ini nanti akan menjadi sebagai yang dapat menetapkan nilai-nilai inputnya. Lalu kita masuk ke blok sensornya yang ada pada condition library dan electrical. Di electrical sensor, kita akan menggunakan current sensor. Kita letakkan dulu di sini. Nah, ini sensor arus ini mewakili sensor lain, khususnya untuk mengukur arus yang ditarik oleh motor. Lalu setelah itu kita ambil lagi blok sumber tegangan yang ada pada di sini. Pada sumber listrik. Nah, di sini kita ambil yang ini. Setelah itu kita membutuhkan 3 blok konverter PS Simulink yang ada pada sini. Kita ambil blok PS Simulink ini, kita membutuhkan 3, 1, 2, dan 3.
setelah itu kita juga membutuhkan satu konverter Simulink PS. Nah, ini. Lalu kita juga membutuhkan blok konfigurasi server. Jadi ini. Untuk blok PS Simulink ini berfungsi untuk mengubah sinyal fisik menjadi sinyal output Simulink. Sedangkan untuk blok ini, blok Simulink PS itu sebaliknya, mengubah sinyal input Simulink menjadi sinyal fisik. Blok ini dapat digunakan untuk mengubah sinyal SIMSCAPE yang mewakili kuantitas fisik dengan unit menjadi sinyal Simulink, yang tidak secara eksplisit memiliki unit yang melekat padanya. Itu. Lalu selanjutnya kita ke blok referensi listrik yang ada di sini. Kita ke sini. Kita akan mengambil ini, electrical reference. Nah, setelah itu kita akan ke blok sensor gerak yang ada pada ini mechanical sensor. Kita akan mengambil ideal rotation motion sensor. Ini sensor gerak. Jadi mewakili ini nih, blok sensor ini mewakili perangkat yang mengukur perbedaan posisi sudut dan kecepatan sudut antara dua node. Lalu selanjutnya kita masuk ke referensi rotasi. Di sini kita akan ambil mechanical rotation reference. Nah, setelah itu kita membutuhkan blok input dan output pada Simulink. Nah, ini. Kita membutuhkan 3 blok output, di 1 blok input, dan 3 blok output. 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tinggal kita susun semua blok-blok ini supaya semuanya tersambung. Pertama, untuk blok input kita simpan di sini, dan blok Simulink PS kita simpan dan dihubungkan dengan blok input. Nah, setelah itu, blok kontrol tegangan ini kita simpan dan dihubungkan ke Simulink PS Converter ini. Ini kita tulis ini. Lalu sensor tegangan kita hubungkan ke sini. Oke. Lalu PS Simulink Converter ini kita hubungkan ke sensor tegangan. Lalu setelah itu pada motor di sini kita simpan di sini dan sensor ini kita hubungkan ke sini. Lalu ini kita hubungkan ke sini. Setelah itu, untuk ideal rotation motion sensor ini, kita putar. Kita putar ke bawah. Ini seharusnya, oke nggak apa-apa, ini juga. Ini untuk R ini kita hubungkan ke R juga. Yang A, nilai C dulu, nilai C kita akan hubungkan ke sini. Yang A kita akan hubungkan ke PS Simulink. Dan yang W juga sama. Di ini kita hubungkan ke sini. Dan yang ini kita hubungkan ke sini. Oke, sudah selesai. Lalu ini kita hubungkan ke ini dari garis C ini. Oke,
Jadi sudah. Setelah itu untuk outputnya ini dulu electrical reference ini kita hubungkan ke garis ini dan controller solver kita hubungkan ke sini. Oke, setelah itu baru kita masukkan semua outputnya sejajar 1, 2, dan 3. Ini kita hubungkan ke output output arus. Yang ini kita hubungkan ke output posisi. Dan yang ketiga ini kita hubungkan ke output kecepatan. Ini kita ubah namanya di kecepatan. Yang ini kita ubah menjadi V. Yang ini menjadi arus. Oke. Ini nama-namanya kita lihatkan semua. Ini adalah input tegangan. Ini biar namanya kelihatan semua. Garis ini mewakili arus. Oke. Nah, setelah itu pada bagian motor ini, di bagian motor ini kita masukkan parameter yang ada. Yang pertama adalah armatur resisten, kita masukkan nilainya 4 ohm. Lalu pada armatur industansi kita masukkan nilainya sebesar 2,75 Lalu pada BMF konstanta masukkan nilainya 0,0274. Kita masuk ke bagian mekanikalnya. Pada rotor inersia maaf, saya ulangi. Pada rotor inersianya kita masukkan nilainya yaitu 3,2284 dan pada rotor dampingnya kita masukkan nilainya 3,5077. Oke, angka 6. Oke, setelah itu sama seperti simbol yang tadi, kita ini ubah menjadi subsistemnya. Jadi yang terlihat di sini adalah model dari Simscape yang bisa dilihat di sini. Modelnya seperti ini, lalu kita ubah sekarang menjadi subsistem. Kita blok semua dan kita ubah menjadi subsistem. Nah, kalau seperti ini. Kita ubah sedikit. Nah, maka model dari Simscape untuk motor DC sudah selesai. Nah, jadi seperti itu. Keduanya sudah selesai. Jadi yang sebelah kiri ini
Yang sebelah kiri ini adalah model untuk Simulink seperti ini. Dan yang sebelah kanan ini adalah model untuk Subscribe yang seperti ini. Oke, maka sekian presentasi dari penjelasan proses pembuatan Simulink dan Subscribe dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.